Kita beralih ke Aceh Tribuners, kasus pembunuhan terhadap Fitriani berusia 56 tahun, warga desa Suaktimah, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya terungkap. Pelaku yang mengeksekusi korban dengan batu koral tersebut ternyata merupakan kepala dusun atau kadus di Dusun Ketapang, Desa Suaktimah, yaitu Juni Husriadi bin Husen Ali. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Serambi News. Ada rekan Sa'dul Bahri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sa'dul. Ya, rekan dia. Rekan Sa'dul, bagaimana bisa Anda ceritakan kembali untuk kronologis kejadian pembunuhan yang dilakukan pelaku ini? Ya, baik rekan dia. Pada 2 November yang lalu, tersangka Juni Husriadi ini adalah saat itu sedang menaikkan layang-layang. Tiba-tiba datang Fitriani yang menjadi korban pembunuhan ini. Di saat itu dia ditegur oleh pelaku, hati-hati supaya tidak mengenai layang dia saat itu. Namun jawaban daripada korban atas pengakuan dari penyelidikan pihak kepolisian menyebutkan bahwa yang naik-naikkan layang ini adalah PKI, sehingga dari bahasa ini membuat tersangka ini menjadi emosi dan terselut dendam di hatinya, sehingga pada 3 November ia sempat juga ke rumah pelaku ini dengan membawa sebuah parang yang bersembunyi di belakang rumah korban. Saat itu si pelaku berencana akan membunuhnya. Namun pada saat itu dia mengurungkan niat itu, namun dia menanyakan kembali kepada korban ini, kenapa kakak atau menuduh saya ini sebagai PKI. Lalu atas dasar itu korban pun menjawab bahwa kamu memang PKI. Sehingga membuat tersangka ini semakin terselut emosi dan menaruh dendam. Lalu pada 4 November pelaku termasuk suaminya dia melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid. Namun setelah melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, melihat suaminya lagi berada di masjid, lalu si pelaku ini bergegas pulang ke rumah, lalu mengintai rumah si korban ini. Di saat melihat suasana sepi, si pelaku ini langsung masuk ke rumah, lalu mengetok pintu. Setelah mengetok pintu, langsung dibogem oleh si tersangka ini. Sehingga korban Fitriani yang merupakan salah satu guru di sebuah sekolah di Aceh Barat, ia terjatuh tak sadarkan diri, dan di situ pula pelaku mengambil emas sebanyak 60 mayam. Lalu korban juga diseret dan akhirnya batu besar itu dihantam di kepala korban sehingga menyebabkan kepala korban jadi pecah. Dan pada malam itu juga diketahui bahwa pelaku ini setelah tiada, dan akhirnya setelah melalui penyelidikan panjang oleh Polres Aceh Barat, sehingga pelaku terungkap di saat dia membayar utang dari hasil emas yang diambil sama korban, sehingga dia pada 15 November kemarin berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat ini berada di Mapolres Kabupaten Aceh Barat. Demikian, Dea. Lalu setelah berhasil ditangkap pelaku ini, rekan Sa'dul, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian menyangkut kasus tersebut? Ya, untuk saat ini berdasarkan bukti akan ditindaklanjuti sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti persoalan ini. Dan untuk tersangka ini akan dikenakan hukuman mati ya, atau hukuman seumur hidup. Demikian rekan dia.
Baik, Tribuners. Tadi juga rekan Sadul sudah berhasil mendapatkan keterangan dari AKBP Andrianto Argamuda selaku Kapolres Aceh Barat terkait kasus ini dan juga Juni Husriyadi tersangka pembunuhan. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Motifnya apa nih Pak? Jadi motifnya setelah kita dalami adalah motif sakit hati. Sakit hati berupa apa tuh Pak? Karena pelaku kerap dihina oleh korban ya, berulang kali sehingga pelaku menanam perasaan dendam terhadap korban. Demikian. Pelaku tunggal Pak? Tunggal. Untuk ancaman hukumannya nih Pak? Jadi terhadap pelaku kita terapkan pasal berlapis 340 junto 338 dan atau pasal 365 di mana 340 pelaku terancam hukuman mati. Pelaku punya hubungan dekat dengan korban atau gimana? Tidak ada, mungkin hanya tetangga saja. Berarti itu emang tetangga rumah ya Pak ya? Tetangga rumah dekat. Kandang kerbau, saya mau kasih naik layang. Kebetulan saudara di belakang saya, klakson saya berhenti. Hati-hati Bu, nanti kena saya layang-layang saya. Nah, begitu pas-pasan dia langsung berhenti, langsung disebut yang kasih naik layang-layang PKI semua. Unsur itulah saya sakit hati. Berkali-kali dia bilang, keturunan kamu keturunan PKI, dia bilang. Dari situlah timbul saya sakit hati. Itu aja. Tapi saya menyesal, sangat menyesal. Karena saya kedepankan emosi saya.